Disuruh punya plan B tuh nangis. Aku nggak punya plan B, Pasti plan berat aku banget. dokter, plan B ku dokter, plan C ku dokter. Saya berjanji, saya mau mengabdikan hidup saya. Terus 100-100-nya dipilih, nggak bisa kan? Nggak bisa. Kenapa? Karena jurusan kedokteran itu bicara tentang hidup dan matinya seseorang. Halo, apa kabar semuanya? Salam dari Swito Universal. Tetap bersama dengan Universal Talk. Dan hari ini saya bersama dengan... Ada Rima Universal. Nah, kali ini kita akan membahas soal kuliah kedokteran di Kanada. Kuliah kedokteran di Kanada. Gampang? Susah? Bisa masuk apa enggak? Nah, Caranya gimana? Nah, kita akan bahas lebih lanjut nih Pak di sini. Oke, Pak Swito. Kan kita nih banyak banget nih terima soal pertanyaan dari students, parents yang pengen kuliah kedokteran di Kanada atau di negara lain di luar negeri. Iya, banyak banget. Banyak banget ya. Banyak banget itu. Setiap tahun, setiap ada telepon, setiap kita edufair atau setiap Zoom, Kak, aku mau kuliah kedokteran nih. Syaratnya Betul. apa? Banyak sekali yang Jurusannya nanya. apa? Iya. Uni mana yang menyediakan? Betul. Itu gimana tuh, Pak? Yuk kita bahas tentang kuliah kedokteran di Kanada, bagaimana Betul. caranya. Betul ya? Ya, kita mulai dari yang pertama dulu. Yang pertama, kita harus jelaskan yang benar adalah satu, kuliah kedokteran di Kanada tidak bisa di undergraduate. Tidak bisa di Tetot di S1, tidak bisa. Oke, itu udah mutlak ya, nggak bisa di S1. Jadi ini informasi yang penting banget supaya orang tua dan students tidak ada lagi yang begitu mereka SMA kelas 3 terus mereka bilang gini, aku mau kuliah kedokteran. Tetot. Tidak bisa. Karena kuliah kedokteran hanya bisa dilakukan di postgraduate setelah S1 selesai. Medicine, dentistry maupun VET, dokter hewan, tiga-tiganya hanya bisa dilakukan setelah S1 selesai. Oke, jadi langkah pertama mesti S1 dulu ya. Nah, S1 ini ambil jurusan apa sih, Pak? Nah, S1-nya ambil jurusan apa ini menjadi menarik, karena ini pembahasannya sedikit lebar, karena ada dua jawaban. Yang jawaban pertama adalah, S1-nya boleh apa aja. Wow, Boleh apa aja? boleh apa aja, Pak? Arts, business, engineering, science, humanities, boleh. Oke, terus yang satu lagi apa nih, Yang Pak? satu lagi, ada beberapa university yang memberikan persyaratan untuk ada yang namanya pre-med dan life science. Oke, jadi Termasuk sebenarnya biology. sebenarnya tergantung sama postgraduate-nya nanti ya. Tergantung dari university-nya. Betul. Medical school-nya. Di Kanada, persyaratannya beda-beda. Dan ajak students, parents untuk sering ngintip website-nya. Betul, Nah. harus sering research. Tapi kalau bingung research-nya, nah nanti kan ada saya, ada teman-teman yang lain juga di Universal, ada Pak Swito, Kak Ratna, Kak Christine ya. Promosi nih ya. Promosi Kak Rima ini ya. Oke. Tapi memang benar, Kak Rima itu selalu membantu. Kak Rima, Kak Christine, Kak Ratna, saya selalu membantu untuk informasi-informasi yang dibutuhkan. Betul, jadi nggak cukup cuma searching aja ya. Kadang searching ada infonya gitu, cuma mereka nggak ngerti, oh ini uni ini ternyata ngebolehin semua jurusan, atau uni ini nggak bolehin semua Betul jurusan. sekali, Gitu. betul sekali. Nanti termasuk ada list university yang punya medical school. Karena medical school ini agak beda dengan jurusan bisnis. Kalau jurusan bisnis itu 100% dari university yang ada pasti punya jurusan bisnis. Betul. Betul kan ya? Betul. Misalnya di Kanada itu kurang lebih ada sekitar 65 university. 65 punya jurusan bisnis. Tapi yang punya jurusan medicine, medical school, Betul. dentistry, VET pasti nggak sebanyak itu. Persentasenya paling cuman di antara 50 sampai dengan 60%. Karena jumlahnya nggak banyak, pasti syarat masuknya atau kompetisinya itu Ya, sama lah. Kalau kita ngomong kedokteran, mau di Indonesia, mau di luar negeri, sama aja. Selalu susah masuknya,
selalu paling kompetitif, selalu paling lama, Betul. selalu Prosesnya paling mahal. Di bagian yang nggak menarik ya, padahal parents selalu paling mahal. Kapan Oke. baliknya investasinya parents? Biasanya parentsnya nanyanya begitu kan ya. Nggak boleh nanya begitu. Kalau sudah masuk jurusan kedokteran, ini cuma intermezzo ya. Iya. Katanya kalau masuk jurusan kedokteran nomor 1 itu bukan balik modal. Nomor 1 adalah pengabdian. betul. Moga-moga omongan saya didengerin sama parents sama student. Yuk kita lanjutin. Poin berikutnya yang saya mau bahas adalah life science atau biologi. Oke. Itu kan yang paling connect dengan jurusan medicine. Betul. Betul kan? Betul. Tapi kok kenapa ada banyak yang ngasih kesempatan ke jurusan yang lain? Yang arts, business, science, humanities, yang Iya. jurusan yang nggak ada Padahal hubungannya. nanti kalau takutnya apa yang diperlukan di postgraduate nggak didapat di undergraduate. Betul sekali. Nah, poin ini yang saya harus jelaskan. Perhatikan satu hal seperti ini. Jurusan kedokteran adalah jurusan yang paling satu pengabdian. Tadi saya bercanda. Betul. Pengabdian, tapi pengabdian ini serius. Pengabdian itu nggak bisa seperti ini. Dari 100 anak yang mau masuk jurusan kedokteran, 100-100-nya bilang begini, saya berjanji, saya mau mengabdikan hidup saya. Terus 100-100-nya dipilih, nggak bisa kan? Nggak bisa. Kenapa? Karena jurusan kedokteran itu bicara tentang hidup dan matinya seseorang. Wah, taruhannya nyawa ini ya Pak ya. Saya mau mengabdi, tapi nggak sengaja orangnya mati. Nggak bisa kan? Oke. Nah, itulah yang menjadi penting. Kenapa? Karena pada saat bicara tentang 100 orang yang kepingin masuk jurusan kedokteran, yang terpilih paling cuman 7 orang. Yang terpilih paling cuman 8 orang. Seleksinya, bagaimana cara mereka membuat cuman 7 dari 100 ini, itu gimana caranya? Makanya mereka mengeluarkan persyaratan. Ada pre-med, ada life science, tapi ada juga yang kamu boleh dari jurusan bisnis, kamu boleh dari jurusan arts, kamu boleh dari jurusan science, engineering, humanities, kamu boleh. Tapi selalu yang dipilih adalah orang-orang yang integritasnya dan akademiknya top of the top of the top. Pasti ya mencari yang paling terbaik ya. Betul. Oke. Pertanyaan berikutnya, kenapa mahal? Kenapa tuh Pak? Panjang durasinya atau banyak? Panjang durasinya memang benar, tapi mahalnya itu lebih karena bukan dari panjang durasinya. Apa tuh Pak? Karena apa? Peralatan, Oke. research, lab, dan jangan lupa rumah sakit. Tempat prakteknya itu ya Pak ya. Tempat prakteknya. Simulasinya anak-anak nanti. Lebih murah membuka bengkel atau membuka rumah sakit? Rumah sakit. Bengkel dong. Ya jelas bengkel, Rima. Membuka rumah sakit itu harus punya tenaga medis, harus Betul. punya tenaga apotek, harus punya peralatan, harus punya research, harus punya dokter, Betul. harus punya orang-orang di belakang Banyak dokter. komponennya ya Pak Betul. ya. Itulah yang membuat mahal. Makanya jangan kaget kalau yang sudah diterima di kedokteran di Kanada, jangan kaget kalau mereka nggak mau pulang ke Indonesia karena mereka sudah dibayar sedemikian mahal di sana. Mereka nggak bisa ngomong seperti ini. Saya di Kanada dibayar sekian loh. Kurskan aja ke Indonesia, saya minta gajinya juga segitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Sudah berbeda case-nya. Ya, dan mungkin satu lagi lebih ke arah kalau misalnya pulang ke Indonesia itu sistemnya pengobatannya ataupun lab research yang dibutuhin itu berbeda ya di luar negeri sama di Indonesia. Poinnya bukan di situ. Oh, di mana nih, Poinnya Pak? adalah, poin utamanya adalah sistem gelar dokternya yang berlaku itu sudah berbeda. Oh, oke. Sistem gelar dokternya. Betul, karena gelar dokter di Indonesia
itu berbeda dengan gelar dokter yang ada di Kanada, bukan dari sisi dokternya, tapi cara sistem dokternya itu sudah berbeda. Oke. Nah, itu yang membuat menjadi asik dan menjadi menarik. Dan ini harus dipersiapkan juga ya sama student and parents. Betul sekali. Next point, ini yang tidak kalah penting. Kalau memang mau masuk ke jurusan kedokteran, harus punya plan B. Oh, harus punya plan B. Kenapa itu? Kenapa tuh Pak harus ada plan B? Padahal misalnya anaknya udah mantep banget nih. Aku suka kedokteran, aku suka life science, atau aku suka ini. Betul. Betul. Apalagi kalau papanya dokter, mamanya dokter, anaknya sudah bercita-cita jadi dokter. Betul. Disuruh punya plan B itu nangis. Aku nggak punya plan B, Pasti plan berat aku banget. dokter, plan B ku dokter, plan C ku dokter gitu ya. Nah, ini gimana nih Pak? Kenapa harus ada plan B-nya? Karena sederhana. Masuk ke jurusan kedokteran itu sangat amat kompetitif. Betul, pastinya ya. 100 orang yang mendaftar, 7 orang yang diterima. Itu saya tadi pakai analogi. Tapi saya pernah bikin research kecil-kecilan di satu university, di satu intake, percobaan untuk yang apply itu sekitar 10.000 orang. Wow. Tahu yang diterima berapa? Berapa? 70 orang. Dari 10.000 cuma 70 orang yang diterima. Dari 10.000 cuma 70 yang diterima. So what I'm trying to say is this is a very competitive. Means you have to be ready if you are not get accepted. Means you have to have plan B. Betul. Jangan pernah berkata begini, kalau aku tidak diterima di plan A, maka lebih baik aku tidak kuliah. Tidak boleh begitu. Nggak boleh Jangan begitu. Harus berjalan semuanya. Betul. 5. Saya punya good news, saya punya bad news. Wow. Mau dengar yang mana dulu? Bad news-nya aja dulu ya. Bad news-nya sudah saya omongin semua. Susah masuk, lama sekolahnya, kompetitif, mahal, nggak bisa di undergraduate, harus di postgraduate. Itu semua bad Itu news. semua bad news-nya. Nah, sekarang kita dengerin good news-nya nih, biar lebih semangat aja. Good news-nya adalah there is always plan B, dan plan B-nya it is still connected with health, life science, dan rumah sakit. Oh, oke. Jadi jurusan apa aja nih Pak yang bisa dijadiin plan B? Ada banyak jurusan yang bisa diambil untuk plan B. Yang paling sering saya omongin itu kinesiologi. Kinesiologi ini belajar tentang Kinesiologi ini bicara tentang muscle, tentang yang namanya badan kita itu kan anatomi. bukan anatominya, tapi maksudnya begini. Jaringan tubuh kita itu disambung oleh muscle, jaringan otot. Dan jaringan otot itu bicara tentang terapi cedera otot, bicara tentang kecelakaan, bicara tentang operasi. Nah, itu kinesiologi tidak perlu diambil di postgraduate. Jadi dari undergraduate Bisa. Jadi terbuka kesempatan buat anak Indonesia yang nggak mau nunggu terlalu lama, nggak mau persaingannya sedemikian ketat. Betul. Ambil aja kinesiologi. Itu kinesiologi. Terus ada jurusan apa lagi nih Pak? Bisa life science, Life science. bisa biologi. Bahkan kemarin masih ingat kita waktu sama Ontario Tech University ada biological science. Oke, iya. Itu yang menjadi jembatan ya. Betul. Bisa jembatan, bisa juga jadi final. Kalau memang happy dengan biological science, bisa jadi finalnya langsung. Karena semua itu masih ada hubungannya dengan health, dengan rumah sakit, dan masih gajinya lumayan tinggi. Wah, ini solusi ya. Yang nggak dengar, jangan pura-pura nggak dengar ya, karena semuanya tahu tentang yang namanya gaji itu penting sekali. Ini bagian yang paling menarik sih Pak ya. Jadi selalu ada solusi untuk yang tetap pengen mengabdi. Good news selalu ada. Plan B itu tadi. Plan B ya, oke. Kita sudah bahas tentang kuliah kedokteran di Kanada. Dan kita sudah bahas lumayan detail. Dan
jangan ketinggalan. Kita masih terus akan bahas edisi-edisi berikutnya dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. Jadi, tunggu apa lagi? Share, subscribe, like, komen juga ya. Betul, betul. Komen kalau misalnya pengen ada sesuatu yang dibahas gitu, nanti kita bisa bahas lagi. Siap, asik deh. Oke, salam dari Suwito Universal. Salam dari Rima Universal. See you.